Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Wijaya Hakiki, mahasiswa sastra Indonesia Universitas Mula Warman. Pada hari ini, saya ingin memberikan materi ajar kepada adik-adik semua. Materi ajar bahasa Indonesia mengenai fiksi dan non-fiksi. Sebelum masuk pada materi pembahasan, alangkah lebih baiknya marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing terlebih dahulu untuk dipermudah dan diperlancar kegiatan belajar dan mengajar kita pada hari ini. Berdoa dimulai. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan mengenai kompetensi dasar yang ingin kita capai pada hari ini. Yang pertama, memahami dan mengetahui pengertian dari buku fiksi dan non-fiksi. Yang kedua, menelaah unsur fiksi dan non-fiksi. Yang ketiga, mengidentifikasi unsur fiksi dan non-fiksi. Dari ketiga kompetensi tersebut, diharapkan adik-adik mampu memahami serta menelaah dan mengidentifikasi unsur dan pengertian dari buku fiksi dan non-fiksi. Selanjutnya masuk pada kegiatan inti pembahasan. Pembahasan yang pertama ialah memahami pengertian dari buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi ialah karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat oleh pengarang berdasarkan imajinasi dan hayalannya. Salah satu contoh dari buku fiksi ialah novel dan cerpen. Kemudian masuk pada pengertian non-fiksi. Non-fiksi ialah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realitas, atau hal-hal lainnya yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya ialah biografi. Kemudian masuk pada unsur-unsur yang terdapat pada buku fiksi. Yang pertama ialah cover buku. Yang kedua rincian subbab buku. Yang ketiga judul subbab. Yang keempat tokoh dan penokohan. Yang kelima tema cerita. Yang keenam bahasa yang digunakan. Dan yang terakhir ialah penyajian alur cerita. Masuk pada materi yang selanjutnya ialah unsur-unsur yang terdapat pada buku non-fiksi. Yang pertama ialah cover buku, yang kedua rincian subbab buku, yang ketiga judul subbab, yang keempat isi buku, yang kelima cara penyajian buku, yang keenam bahasa yang digunakan, dan yang terakhir ialah sistematika penyajian. Sistematika penyajian ini merupakan hal penting yang membedakan dari kedua buku tersebut. Jikalau buku fiksi ditulis oleh pengarang dan berisi imajinasi dan hayalan pengarang, buku non-fiksi ditulis berdasarkan sistematika yang telah ditetapkan. Dari ketiga materi yang telah saya sampaikan, saya harap adik-adik di rumah bisa menerapkan secara langsung bagaimana cara memahami, menelaah, dan mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat dalam buku fiksi dan non-fiksi. Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, saya ingin sedikit menyimpulkan mengenai materi yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa cerita fiksi ialah cerita rekaan dan hayalan yang tidak berdasarkan pada kenyataan dan merupakan pernyataan yang hanya berdasarkan pada pikiran atau hayalan pengarang saja. Sedangkan buku non-fiksi ialah buku yang ditulis berdasarkan fakta dan kenyataan dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca. Untuk adik-adik di rumah, jangan lupa untuk tetap terus menjaga kesehatan dan menjaga pikiran kita untuk tetap tenang dari wabah-wabah dan isu mengenai virus corona ini. Jangan terbawa suasana, jangan panik, tetap semangat untuk belajar di rumah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangannya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada kelebihannya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Dwi Wijaya Hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.